Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Ar-Rahmah, tepatnya di Jalan Usman Harun, Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Nah pemirsa, baru saja kemarin kita memperingati sebuah peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah menuju tempat yang sangat agung, yaitu Sidratul Muntaha. Namun alangkah indahnya akhlak Rasulullah SAW, meskipun ditinggikan di langit, namun tetap indah di bumi. Artinya tetap menonjolkan akhlak yang mulia. Nah, untuk itu pemirsa, di kesempatan Damai Indonesia siang hari ini kita akan membahas bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW dengan judul Kiat Meneladani Akhlak Rasulullah SAW. Yang akan membahas tema ini bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Rustandi, kemudian juga Kiai Haji Sumana Syafi'i dan juga Ustazah Ebira Hasanatina. Langsung saja pemirsa, kita simak Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah, juga kiai kita dan Bapak Ibu jamaah sekalian, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, baru saja kemarin kita sama-sama diingatkan dengan sebuah peristiwa yang teramat dahsyat, yang itu ukurannya bukan ta'akuli tapi ta'abudi. Itu ukurannya bukan logis, bukan bagiannya, bukan di rest areanya kita, di otaknya kita, tapi itu lebih ke arah kepada keimanan kita. Makanya disebutnya ta'abudi. Masuk akal, nggak masuk akal itu cerita, maka imani bagi orang yang beriman wajib percaya tentang sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dengan peristiwa kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri meninggal, yang menjadi backing beliau pun bapaknya meninggal. Sementara embargo ekonomi ada, kemudian dari orang-orang penguasa zolim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diisrakan dan dimi'rajkan. Ingat jamaah sekalian, mengacu kepada tema ini, Rasulullah seorang hamba yang mengalami peristiwa yang enggak pernah dialami oleh nabi-nabi lain, malah oleh makhluk yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit dengan derajat yang teramat tinggi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap beliau memiliki akhlak yang mulia. Beliau tetap rendah diri, rendah hati, berada di bumi. Nah, maka dengan demikian Rasulullah, meski beliau menjadi seorang pemimpin para nabi dan rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, tapi beliau enggak pernah sombong dalam kehidupannya. Sayang kepada yang kecil, hormat kepada yang ini serius banget kayak Jumat tuh, kayak khutbah Jumat ini. Hormat kepada yang tua, sayang kepada yang kecil. Apa hadiahnya? Apa hasilannya daripada peringatan Isra Mi'raj? Kita meniru akhlaknya Rasulullah. Pertama, diwajibkannya sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang didapatkan dari orang yang suka sholat? Ini kalau yang hadir di sini insya Allah ahli ibadah nih. Masalahnya kalau orang yang suka sholat, Pak, mohon maaf, mukanya terang. Mukanya bersinar. Tuh kelihatan kan? Mukanya kelihatan. Iya, kelihatan. Iya. Min asaril wudu wa min asari sujud. Dari bekas wudu dan bekas sujudnya orang mah kelihatan. Nggak usah ditanya,
ente suka sholat apa enggak? Enggak usah ditanya. Kenapa? Memang orang kelihatan dari suka sujud dan suka sholatnya. Tapi mohon maaf, orang yang suka sholat kayak kita berharap ibadah kita semuanya diterima sama Allah. Optimis. Ustadz, saya bacaan saya masih belepetan, sholat. Ustadz, saya bacaan saya belum hafal semua, artinya sholat. Mau apapun kondisi kita, sholat. Orang yang sholat harus bisa menjaga karakteristik orang yang biasa sholat. Dan ini ada dalam jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini nggak mungkin saya bicara sejarah Rasulullah secara detail, nggak mungkin. Tapi singkatnya saja, karakteristik orang yang suka sholat. Pertama, minimal ada di dalam surat Al-Fat ayat 29. Surat apa? Al-Fat ayat 9. Ibu mengong, ibu tenang ibu, tenang. Ya, punya aman lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pahami sama kita, saya juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk menauladani, mengikuti akhlak Rasulullah, karakter orang yang sholat. Ciri umat Nabi ini. Di dalam surat Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'ala kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah sadaqallahul azim. Lengkapnya cari dalam surat Al-Fat ayat 29. Ntar pulang dari sini buka. Ya. Ciri satu pertama, ciri umat Nabi yang suka sholat nih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ciri umat Nabi Muhammad yang suka sholat, yang biasa sholat kita, nggak usah ke orang lain. Kita itu antara engkau dan aku, antara kita semua. Asyidda'u 'alal kufar, tegas sama orang kafir. Makna secara umum tegasnya kepada orang kafir. Tapi secara harfiahnya kita tegas terhadap makna kekafiran, makna kekufuran. Orang yang punya sholat, yang biasa dengan sholatnya, ada penyakit-penyakit kufur dalam batin kita. Apa? Penyakit hati. Itu bentuk kekafiran. Apa kafir? Menutupi kebaikan, menutupi kebenaran. Jangan ke orang lain dulu, jangan keluar dulu. Pribadi kita perbaiki hati kita yang memiliki sifat kekafiran. Apa diantaranya? Sombong. Apa lagi? Iri. Kalau udah iri kenapa harus kedengki ya? Di mana-mana gitu Pak, asal udah iri dengki pasti itu. Kalau udah judi pasti net itu. Judi, net, pasti gitu. Iri, dengki itu pasti begitu. Iya, iri, dengki, apa lagi? Takabur, riya. Itu penyakit yang ada pada diri kita. Orang yang suka sholat, mohon maaf, saya belajar, kita semua belajar. Sebab di alam dunia ini belum ada yang benar Pak. Saya belajar, Bapak belajar, makanya jangan merasa diri orang jadi orang benar. Sebab kita lagi belajar. Yang benar cuma dua. Satu Rasulullah, dari mulai lahir sampai wafat beliau mah benar, dibimbing, diaping dengan wahyunya Allah. Tapi yang kedua, orang yang benar, orang yang meninggal husnul khotimah. Kita mah baru belajar benar. Makanya makanya kumpul di tempat yang benar, ngedengerin ustadz yang kelihatan kayak orang benar. Makanya kita lagi belajar benar. Satu, tegas sama orang kafir. Nih di belakang udah begini-begini Bu masalahnya. Saya cepetin. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang. Hei, orang yang suka sholat jangan suka hasud dong sama orang. Jangan suka dengki, jangan suka iri sama rezeki orang. Bu mohon maaf, nggak apa-apa orang iri sama kita, asalkan jangan kita iri sama orang. Kalau ada orang iri ke kita, kita jangan ngiri, nganan. Iya kan orang ngiri, ya kita nganan lah. Lah kalau dia ngiri, kita ngiri, tabrakan Pak. Satu, sayang sama yang kecil, hormat sama yang besar, ciri umat Nabi. Yang kedua, ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang ketiga, ciri umat Nabi Muhammad yang ketiga, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Salat iya,
tahajud iya, tapi kadang-kadang sama Allahnya nggak percaya. Ini kenapa begini sih? Nggak percaya sama takdir Allah. Sujud dan ruku hanya kepada Allah. Yang keempat, ciri umat Nabi Muhammad, kalau udah beliau berdiri udah tanda-tanda nih. Tanda-tanda udahan. Yang keempat, selalu mencari ridhonya Allah. Selalu mencari ridho Allah. Dan yang keempat, wajahnya selalu bersinar, bercahaya. Kepada siapa? Kepada sesama saudaranya selalu tersenyum dan baik hati. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rustandi yang telah menyampaikan di segmen 1 ini. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kita keras dan juga kita tegas terhadap segala bentuk kekafiran ataupun kekufuran, dan sebegitu sebaliknya kita berkasih sayang dan berlemah lembut antara sesama. Itulah keindahan akhlak Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada kita semuanya. Nah pemirsa, di segmen berikut Ustazah Ebira akan melengkapi berkaitan dengan tema kita, bagaimana kiat meneladani akhlak Rasulullah SAW. Di antara sifat Rasulullah SAW yaitu sidik fatonah, bagaimana beliau nanti akan menjelaskan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama kita hormati, kita muliakan Tuan Guru kita Abuya Kiai Haji Sumarno Syafi'i Al-Ustadz Rustandi. Kita doakan keduanya mudah-mudahan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, hadirin, hadirat, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan duduknya kita di taman surga dunia mengantarkan kita kelak bisa duduk bersama-sama di taman surga yang sesungguhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Islam dinul akhlak. Agama kita, agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi budi pekerti. Sebab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islam langsung dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad al-insanu kamil, manusia yang sempurna, sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Kesempurnaan akhlaknya ini disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad adalah pemilik budi pekerti yang agung. Bapak, Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya Nabi sempurna. Akhlaknya baginda Nabi sempurna. Satu saja, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kaifa kana akhlakun Nabi? Para sahabat bertanya, akhlaknya Nabi Muhammad tuh bagaimana? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Akhlaknya komplit. Begitu mulia. Bahkan dikatakan dalam kitab Maulid Simtud Durar. Idza da'ahu miskinun ajabahu ijabatan muajjalah. Bagian dari kasih sayangnya baginda Nabi, ibu dan bapak. Kalau dipanggil sama orang yang lemah, dipanggil sama orang yang miskin, baginda Nabi khawatir. Dipenuhi panggilan orang tersebut dengan segera. Ada sahabat miskin, namanya Zahir bin Haram, radhiyallahu anhu wa arda. Ini sahabat yang miskin. Kemudian dari segi fisik juga nggak cakep.
tapi punya kebiasaan suka ngasih hadiah untuk baginda Nabi. Satu ketika sahabat Zahir nih ngetok-ngetok rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, kalau disebut nama Rasulullah jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketok-ketok rumahnya Rasulullah. Kemudian ketika dibuka dia bertanya, Rasulullah ada nggak? Kata yang menerima bilang Rasulullah lagi nggak ada. Kemana Rasulullah? Nggak tahu saya Rasulullah kemana. Akhirnya Zahir pergi meninggalkan rumah Rasulullah, dia pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah. Sampai di rumah dikabari oleh sahabatnya, ya Rasul, tadi Zahir ada kemari. Tadi Zahir kesini ya Rasul. Mana dia? Dengan begitu khawatirnya Rasulullah nanya, mana kemana? Kemana sekarang Zahir? Gak tahu ya Rasulullah. Rasul yang tadinya baru sampai, Bu, Pak, langsung pergi lagi meninggalkan rumah untuk mencari sahabat yang bernama Zahir. Dia cari, dia tanya di jalan, lihat Zahir enggak? Oh, Zahir ada di pasar ya Rasulullah. Rasul berjalan ke pasar untuk nemuin sahabat yang namanya Zahir. Apa yang dilakukan, Bu? Udah kelihatan tuh Zahir dari belakang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didekap tubuhnya dari belakang. Zahir yang bajunya kucel, keringetnya gobios, dipeluk sama Rasulullah dari belakang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashtari hadzal 'abd?" Siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Karena meluknya dari belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zahir nggak tahu nih siapa yang megangin badannya dari belakang. Dia begini, dia begini. Dia berontak, dia kira ini pencuri mau mengambil barang milik dia. Tapi dia liatin kok orang-orang yang pada ngelihat saya lagi dipegangin sama orang dari belakang kok gak ada yang nolongin. Yang ada malah pada senyum-senyum, senyum-senyum. Ini siapa sih orangnya? Pas nengok ternyata yang memegang Zahir dari belakang adalah tangan mulia baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan manusia yang paling mulia. Gak sungkan-sungkan mendekap sahabat yang lemah, sahabat yang miskin, sahabat yang fisiknya gak cakep. Kemudian apa kata sahabat Zahir? Tabi'uni ya Rasulullah, bi'ni, tajiduni kasida. Engkau mau jual saya ya Rasulullah, jual aja ya Rasulullah, percuma kagak bakal laku. Kalau engkau jual saya gak ada harganya ya Rasulullah, percuma kagak ada yang beli. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Didekap sahabat Zahir. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Zahir, lasta kasidan indallah, anta ghali indallah. Zahir, di hadapan Allah kamu tuh bukan gak ada harganya. Di hadapan Allah Zahir, kamu mahal dan berharga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak membeda-bedakan orang, ngegandengnya tangan Rasulullah kepada Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, sama dengan cara ngegandengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyiduna Bilal, Sayyiduna Zahir, nggak membeda-bedakan orang. Bu, Pak, refleksi untuk diri kita. Kita tanyakan kepada diri kita, selama ini kalau ada orang yang lemah, orang yang susah, orang yang miskin datang kepada kita, apa respon kita? Beda kalau ada orang yang datang pakai mobil cakep, bawa tentengan banyak, tasnya bagus, kira-kira kita lebih hormat sama yang mana? Udahkah kita ngikutin akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasul di luar dengan para sahabatnya itu baik, lantas bagaimana Rasulullah dengan keluarganya di rumah? Gimana Rasulullah dengan keluarganya di rumah? Nanya kepada Sayyidah Aisyah.
Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia, kalau lagi berada di rumah, Rasulullah berkhidmah untuk keluarganya. Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjahit sendalnya sendiri. Dan ketika datang waktu sholat, kata Sayyidah Aisyah, Rasul langsung keluar rumah untuk melaksanakan sholat. Artinya pekerjaan apapun tak membuat Rasul lalai dan menunda sholatnya. Mudah-mudahan kita menjadi wajah-wajah yang dikuatkan oleh Allah zahir dan batinnya untuk bisa meneladani akhlak baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Ebira, Masya Allah tabarakallah, begitu indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana apa yang diceritakan juga digambarkan oleh guru kita Ustazah Ebira. Dengan keindahan akhlak beliau tanpa membeda-bedakan, bahkan tanpa membanding-bandingkan, ketika beliau harus menggandeng dan merangkul seseorang hamba sahaya yang mungkin dipandang seseorang hina dina, namun disamakan rata. Bagaimana Rasulullah merangkul dengan orang-orang yang mulia. Masya Allah, itulah indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada salahnya ketika dalam Indonesiaku mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah tanpa harus menunggu momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kita semuanya, untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu meneladani, untuk selalu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita atau sebagai contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di era zaman yang penuh tantangan seperti saat ini. Nah, nanti guru kita Kiai Sumarno Syafi'i akan menjawabnya bagaimana meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era yang penuh tantangan ini. Namun sebelumnya, Ustadz Rustandi sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Serius banget. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema yang hari ini kita bahas akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Mau? Siapa yang gak mau? Yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa nanti kalau yang dapat 1 juta dipotong. Ngerti meren. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan nanti angkat tangan, bukan angkat kaki. Nanti saya akan menunjuk siapa yang berhak untuk menjawab pertanyaan saya. Simak pertanyaannya baik-baik. Sebutkan salah satu sifat dari akhlak Rasulullah. Widih, banyak banget. Bapak mau? Ini aja yang duluan ya Pak ya. Ini aja dulu yang lain. Silahkan Kak. Iya, naik ke sini Kak. Kak, nama? Nama saya Tiara Andiano. Biar jelas. Nama? Nama saya Tiara Andiano. Oh gitu. Terus asli dari mana? Tinggal di sini? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Iya. Sudah nyimak pertanyaan saya? Sudah. Apa? Pertanyaannya apa tadi? Sifat dari Rasulullah. Sebutkan salah satu sifat dari akhlak Rasulullah. Jawab dengan benar, tegas. Sidik atau jujur? Benar? Benar? Benar, alhamdulillah. Dapat 1 juta rupiah. Boleh tepuk tangan Ibu? Ini dia, 1 juta rupiah. Jawaban sudah benar dan selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk nanti dipotong pajak. Dan ini persembahan dari Luwak White Coffee. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana dulu. Nanti Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Amma ba'du, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Alhamdulillah siang menuju sore ini dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan bermuajahah. Duduk hadir bersama berdampingan dengan teman tolan kerabat dan kawan dalam rangka mengikuti pengajian Damai Indonesiaku. Moga-moga jadi wasilah kumpul duduknya kita di sorganya Allah subhanahu. Amin. Ya Robbal. Hari ini bertepatan kita berada di tanggal 27 Rajab. Betul-betul. Ada peristiwa besar yang Allah berikan kepada junjungan baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, yang tidak pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Walaupun sempat Ibrahim diajak dialog oleh Allah, tapi cuma di Gua Tursina dapat pesan 10 commandment. Paham Bu? Apaan? Dengerin aja. 10 perintah Tuhan langsung siapa? Ibrahim, Nabi Allah Musa alaihissalam diajak dialog, ngomong langsung, interview sama siapa? Gusti Allah. Sopo? Allah. Keren nggak? Keren gak? Wow, keren banget. Kalau ibu bapak kita diundang ke istana, bangga nggak? Jam 2 malam udah dandan. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu, siapa? Kanjeng Nabi baginda Rasul langsung diundang, dijemput malaikat, peristiwa yang di luar logika kemampuan akal manusia, memecah peradaban teknologi. Bayangkan dengan waktu yang singkat, semalaman bisa keluar orbit dunia, masuk ke luar angkasa sampai ke Sidratil Muntaha. Tema ya tema, tapi hari ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Lanjut. Terus. Lalu apa Pak kaitannya sama akhlak? Kan begitu. Kaitannya justru ini manifestasi daripada akhlak. Pembentukan jiwa dibentukkan bagaimana manusia bisa membangun yang namanya kekuatan kultivasi jiwa manusia. Dengan apa yang Nabi dapatkan perintah dari Allah. Artinya adalah mampu bisa menembus alam jagat semesta. Sampai-sampai karena tadi Adinda Ustazah Ebiara telah menyampaikan dalam kitab Suntud Duror, saya singgung. Wa ma akhrajahul aflak min qalbihi ada walakinnahu zadathu tuhran ala tuhrin. Rasul ketika mau melewati perjalanan yang amat dahsyat, Rasul diajak juga dipanggil malaikat Jibril. Mat, kadia. Kadia Arab mendi menemat. Saya bekali dulu kamu, saya mau periksa. Engkau kan sukses. Rasul 13 tahun dakwah sukses tanpa ekses. Bayangkan jadi nabi yang gak ada gaji, gak ada asuransi, juga gak ada pensiun. Makanya saya gak kuat jadi nabi Bu. Gak ada gajinya. Nggak ada asuransi. Cuman orang geblek zaman sekarang yang ngaku jadi nabi. Nabi kita Muhammad. Tapi prestasi luar biasa. 13 tahun Nabi diancam, Nabi diteror, Nabi lanti intimidasi.
Adakah dendam dengan Rasul? Enggak. Bahkan Rasul ditawarin bantuan dari siapa? Dari malaikat Jibril ketika Nabi pada waktu hijrah ke Taif. Kalau kita disakitin orang kira-kira marah kagak, Bu? Jangankan disakitin orang, disakitkan luka dalam hati. Ketika engkau dihianati pasti kau berkata, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau hianati aku dalam cintamu. Betul-betul. Iya apa ya? Hati yang luka takkan pernah sembuh kembali. Kalau badanku luka bisa aku obati. Tapi hati yang terluka sampai kapan pasti aku ingat engkau siapa pelakunya. Betul-betul. Iya apa iya? Itu modelnya kita. Nabi begitu dikhianati, disakiti, ditekan. Gak ada perasaannya tuh. Maka ketika Nabi mau mendapatkan itu dicek up dulu, diperiksa lagi. Tadi dibilang oleh pengarang kitab Sintutura Ruwama akhrajahul aflak. Tidaklah dikeluarkan kotoran-kotoran karena gak ada dendam. Jadi orang yang punya akhlak baik jangan ada dendam. Amin. Kalau kita kan hilang sendal ngaji juga besok dendam. Gue mah tobat ngaji di sono. Sendal belum lunas udah tewas. Ya Pak ya? Benar apa benar? Jangan dong ada dendam. Kalau emang benar buktikan kebenarannya. Jangan apa-apa ngadu ke pengadilan. Ngadu penegak hukum. Woi kalau emang benar punya tunjukin woi. Woi. Ya Pak ya? Benar apa benar? Jangan ada dendam. Orang sukses tuh gak ada dendam, Bu. Jadi akhlak makanya dapat perintah sholat. Ngebenerin hati. Ada rukun qalbi, ada rukun kauli, ada rukun. Sebagai indahnya engkau bertutur kata. Manis baik budi pekertimu. Tapi aku tak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ternyata senyummu adalah lukaku. Ini berapa menit jatah saya? Sampai maghrib. Belagu ngaji gratis aja juga. Lanjut. Terusin. Benerin hati. Maka ada kalimat Allah nggak nyuruh sholat. Yang Allah perintahkan akimis sholat. Nyuruh sholat apa yang namanya nyuruh negakin sholat? Tegakkan sholat, dirikan sholat. Ruhan wa jasadan. Rohnya ikut sholat, jasadnya ikut bergerak. Wah panjang gua ngomong begini nih. Ini urusannya berapa duit bayarannya ini. Kan saya bukan malaikat. Bukan nabi gak nyari bayaran. Ikhlas Pak. Yang tahu ikhlas cuma gue sama Allah. Ya urusan gue. Ya Pak ya. Ini kan kadang ikhlas Pak ikhlas. Yang kita anggap gak ikhlas gak tahu dia yang paling ikhlas. Kelihatan kita ikhlas kayak orang bener banget sembahyang. Hatinya pengen dipuji orang. Ada gak? Orang sono. Bukan orang Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah parah. Sholat masuk. Yang namanya entar internet. Pergi haji, pergi umroh depan Ka'bah. Bukan betul hatinya khusyuk ikhlas ngapain? Selfie. Pret. Makanya ketahuan ini nilainya ikhlas dulu. Jadi kunci daripada akhlak adalah kalau orang udah ikhlas jangankan yang enak, yang kagak enak jadi enak. Yang pahit jadi manis. Apa kata Imam Syafi'i? Wa man daqalba qanu fa anta wa malikid dunya sawa. Orang kalau udah ikhlas, Masya Allah hatinya nerima. Jangankan kau dilukai, disakiti, dibunuh pun kau akan nerima. Wis mantap. Sanggup kita kayak begitu, sanggup? Mau enggak? Insya bersihkan hati. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Makanya banyak bertas. Banyak bertas. Yang ketiga apa Pak? Oh, next time see you again. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Sumarno Syafi'i yang telah melengkapi di segmen ketiga ini berkaitan bagaimana dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di segmen berikut pemirsa kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya nanti kita juga akan informasikan di segmen-segmen selanjutnya kami akan tayangkan sebuah VT tausiah langsung dari Komplek Masjid Al-Aqsa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dengan tema hikmah dan keajaiban perjalanan malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kiat meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah tema dalam Damai Indonesiaku siang hari ini yang tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama saya akan persilakan atas nama Bapak Gandhi Pamungkas. Boleh berdiri Bapak Gandhi yang nanti akan menjawab terlebih dahulu Ustadz Rustandi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Nama saya Gandhi Pamungkas dari pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi telah dijelaskan bahwasannya Rasulullah SAW adalah teladan di rumah sebagai ayah, bahkan beliau menjahit sendal atau bajunya sendiri. Tetapi dia juga adalah sebagai kepala negara, juga sebagai kepala agama juga. Bagaimanakah pertanyaan saya, bagaimanakah tips dan trik buat kita yang hidup di akhir zaman ini, manajemen waktunya, bagaimana membagi waktu antara kehidupan kita di rumah, di masyarakat, di negara, bahkan di sosial masyarakat. Itu saja Ustadz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen tuh, Ustadz Rustandi aja terlebih dahulu menjawabnya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana mengaplikasikan akhlak Rasulullah di akhir zaman, begitu ya. Yang penting begini Pak, hidup itu mawas diri dan tahu diri di akhir zaman itu. Kenapa? Sebab akhir zaman mah sudah banyak fitnah. Yang enggak berbuat disangka berbuat, yang itu fitnah pribadi. Kalau fitnah agama semakin banyak orang menghancurkan jalur agama. Menghancurkan agama itu fitnah agama. Maka ketika kita hidup berakhlak pada zaman Rasulullah saat ini, yang jelas seseorang itu dia memiliki karakter baik. Seseorang itu kan ada pernah dengar Pak, ada istilah orang beradab lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Betul itu? Pernah dengar itu? Kenapa? Sebab orang yang berilmu kalau enggak adab bisa menghina orang. Bisa mencaci orang, bisa melecehkan orang. Orang berilmu kalau enggak punya adab. Oh, ya, kalau orang dia beradab tapi dia bisa jadi dia orangnya bodoh sebenarnya, tapi dia punya akhlak, dia akan dihormati, dihargai orang. Makanya kalau belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya memang enggak sesingkat ini bisa kita sampaikan. Bisa tadi juga bisa 2-3 hari menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah. Yang jelas tahu diri dan mawas diri di akhir zaman ini Pak. Kenapa saya bilang mawas diri? Mana bisa memilah dan memilih. Makanya jadi muslim kita itu harus jadi muslim pilihan. Bisa memilah dan memilih. Kan ada yang muslim enggak Pak. Ada muslim enggak. Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, ngomongin orang enggak, gaul enggak. Enggak aja dia mah. Ya ada yang begitu ya. Ada yang kedua muslim suka. Ngaji suka, ngomongin orang suka, gibah suka, pelit suka. Ya begitu ya. Itu ada. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku ya. Enggak ada yang ngaku. Tapi yang terbaik adalah muslim pilihan. Makanya seseorang kita diberikan ilmu oleh Allah, diberikan iman oleh Allah. Fungsinya untuk apa? Karena memang kita untuk memilah dan memilih. Potensi kita diberikan oleh Allah 3. 1, akal. 2, hati. 3, panca indera. Akal untuk mikir. Kerjain, kita laksanain atau enggak. Ini akal buat mikir nih. Kemudian hati buat mempertimbangkan. Saya kerjain atau tidak. Akhlak kita begitu Pak. Jadi harus sinkron nih antara otak, akal dengan hati. Kalau kata otak kita berpikir ini kita kerjain, tapi kalau hati bilang enggak, itulah yang disebut dengan
apa kata hati. Yang tadi udah dibahas sama Kiai, yang banyak yang tersakiti hati kita tuh. Yang terakhir, yang ketiga modal untuk merubah hidup adalah panca indera kita. Mengeksekusi dari hasil pemikiran, dari hasil pertimbangan hati. Dan itulah kunci kita di akhir zaman mengikuti Rasulullah, tahu diri dan mawas diri. Mudah-mudahan gak puas, nanti nanya lagi. Baik, nanti bisa cari kepuasan di luar kata Ustadz Tile biasanya begitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Sustandi dan mudah-mudahan terjawabkan apa yang disampaikan pertanyaan oleh Pak Gandhi Pamungkas. Berikutnya kami persilakan Ibu Rima dan akan dijawab oleh guru kita Ustazah Ebira. Silakan Ibu Rima boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rima Sandini dari Tenaga Pengajar RAA Rahma. Izin bertanya Ustadz terkait sholat. Semestinya seseorang yang rajin sholat itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari akhlaknya baik dan sebagainya. Namun ada seseorang yang rajin dalam mengerjakan sholat namun maksiatnya juga tetap jalan. Terus juga akhlak buruknya juga ada. Nah itu bagaimana cara kita menyikapinya atau apakah ada yang salah dari sholat kita ketika kita sudah rajin sholat tapi maksiat juga tetap kita jalankan. Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Rima ini juga sering kita jumpai di saat sekarang seperti ini. Ustazah Ebira silakan menjawabnya. Terima kasih Kakak untuk pertanyaannya. Ada di sini modelan yang nyari kunci nggak ketemu. Giliran sholat kepikiran dan inget naruh kuncinya di mana. Ada. Yang sebelum sholat masak, matiin kompor tapi pas sholat was-was. Tadi udah dimatiin apa belum ya? Ada orangnya. Sebelah mana duduknya? As-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Baginda Nabi Muhammad SAW ngajarin kepada kita, Nabi nggak pernah menjadikan salat itu sebagai beban. Bahkan salatnya baginda Nabi tak sekedar menggugurkan kewajiban. Rasul kalau lagi capek dalam urusan dunia, Bu, Pak, kadang kita ada capeknya, ada. Hampir tiap hari kita ngerasain capek. Kalau ibu-ibu kan duduk di majelis senyum-senyum aja. Padahal di rumah cuciannya banyak. Iya, gosokan belum selesai. Betul ya? Betul. Lihat gimana cara baginda Nabi Muhammad SAW melepas penatnya. Baginda Nabi cari sahabat yang namanya Sayyiduna Bilal bin Rabah. Ya Bilal, arihna bis sholah. Ya Bilal, istirahatin kita dengan sholat. Jadi sholat bagi Nabi kita Muhammad SAW adalah istirahat dari penatnya dunia. Apalagi kita yang hidup di zaman hari ini. Kita ingat-ingat janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan dapat menjaga diri kita. Bisa membentengi diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kiranya kok kita udah sholat tapi akhlak kita masih belum benar. Udah sadar aja alhamdulillah. Tandanya ada yang harus diperbaiki dari sholat kita. Mohon maaf, ini untuk yang ibu-ibu, gerbangnya sholat itu kan wudhu ya Bu ya. Bu, semakin bagus kualitas wudhu kita, maka naik kualitas sholat kita. Ibu kalau pergi ke pengajian cakep-cakep semuanya Ustaz. Pipinya pada merah, lipstiknya pada menor. Jangan lupa sampai rumah datang waktunya sholat. Sebelum kita ngerjakan sholat, bersihkan dulu make up kita. Ya Bu ya.
Karena hari ini ada produk-produk make up yang emang nggak bisa tembus air. Nah ini mudah-mudahan dengan kita memperbaiki kualitas wudhu kita, salah satunya naik juga kualitas sholat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini jawaban dari Ustazah Hebira sekaligus menjadi refleksi dan juga evaluasi buat kita semuanya. Apakah sholat kita selama ini menjadi beban atau justru sebaliknya menjadi penghibur diri buat kita semuanya. Nah berikutnya kami persilakan atas nama Saudara Dimas untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari Remaja Masjid Ar-Rahmah. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai anak muda dalam membentuk akhlak seperti Rasulullah SAW di era digital ini atau di era yang sekarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai jawabannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Ayat ini Allah turunkan kepada baginda Rasul, kepada Nabi karena melihat situasi kondisi kehidupan umat yang sudah hampir kehilangan identitas. Sampai Allah nyatakan, katakan dia Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah, mengaku bertauhid, beriman, jadi umat Islam, apa mone zaman sekarang? Zaman Queen ke? Zaman siki. Ini kan zaman digitalisasi. Zaman yang namanya semuanya zaman teknologi. Tidak sedikit orang kehilangan jati diri dan identitas cuma gara-gara terbawa dengan Apakah teknologinya kita salahkan? Nggak boleh, itu alat. Sama juga nih speaker. Ini TV lagi naik bikin siaran. Ini kan teknologi. Apa kita salah ini teknologinya? Tidak, man behind the gun. Adalah manusianya di balik senjatanya. Enggak semuanya senjata buat ngebunuh. Dan enggak semuanya peniti buat mengait. Kadang-kadang orang bisa membunuh pakai peniti sama piting. Piting, bu piting, tahu piting? Lidi bisa buat ngebunuh orang. Lalu bagaimana pak kiprah kita? Disinilah cerdas-cerdasnya kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Indra tadi yang disampaikan. Allah di indra ada 3 komponen indra yang terpenting. Yang pertama, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah kasih pendengaran. Wal absara kasih penglihatan. Wal afidah, Allah kasih hati. Bagaimana kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita? Apakah kita bisa memilihnya? Apakah kita bisa mengikutinya? Maka intinya ada dalam sholat, perlunya hidayah. Orang pinter enggak semuanya benar. Halo? Justru yang nyublak di penjara, yang bikin rakyat susah emang siapa? Orang pinter. Tuh. Jangan kesinggung. Emang benar. Lalu yang di penjara di KPK apa tukang jamu? Apa tukang sapu? Lah dia semua yang pintar-pintar karena nggak ada hidayah. Susah. Kita yang cuman makan tempe, oncom, gejos. Tahu gejrot. Tapi nggak pernah bikin larat rakyat melarat. Nggak pernah bikin susah orang. Jadi bagaimana tidak mengikutinya? Minta kepada Allah, ya Allah berikan kami petunjuk biar kami selalu berada di jalanmu ya Allah. Allahumma hdina fiman wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fima. Saya mau tanya, ibu bapak makan minta kenyang minta berkah? Minta berkah bukan minta kenyang. Makanya doanya Allahumma barik lana. Bukan minta kenyang, belum tentu orang kenyang bisa ngaji.
Malah kadang-kadang kekenyangan di pengajian padang muap. Ya Pak ya. Berkat biar kata kadik nggak dikasih berkat nih ngaji di mari nggak ada berkatnya Bu, nggak ada. Tapi alhamdulillah kelihatannya cerah ceria. Iya. Apalagi yang pakai jilbab merah, buduh merona wajahnya. Karena ada hidayah. Ada hidayah dari Allah. Enggak semuanya orang bisa sholat. Enggak semuanya orang bisa benar. Benar manusia, baik manusia karena hidayah. Pamannya Nabi Abu Thalib wafat meninggal dunia sampai ditongkrongin sama Nabi. Karena hidayah yang Allah belum turunkan. Enggak mampu terang-terangan mengucap 2 kalimat syahadat. Sampai Nabi nangis keluar air mata. Ini paman saya yang mendukung saya, memperjuangkan saya. Turun ayat innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Semuanya tergantung hidayah Allah. Karena itu kita berusaha mencari hidayah. Masukin anak ke sekolah agama biar apa? Biar dapat hidayah. Biar kata emaknya nggak bisa ngaji, kali-kali anak kita bisa ngaji. Amin. Amin. Ntar kan kita kalau mati bisa diajiin. Mau mati kagak diajiin? Kucing loh. Baik, Masya Allah Haji Sumarno Syafi'i yang telah melengkapi jawaban atas di segmen ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan tayangkan tausiah yang disampaikan langsung dari Kompleks Masjid Al-Aqsa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dengan tema hikmah dan keajaiban perjalanan malam Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, insya Allah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila hari ini adalah hari yang sangat spesial, di hari Jumat dan di tanggal yang spesial Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan tahun baru Masehi di akhir bulan Rajab. Semoga Allah mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Masjidil Aqsa kita, Masjid Al-Qibli kita dan kawasan yang disebut Masjidil Aqsa itu adalah seluruh kawasan ini ya. Jadi Bapak Ibu sholat di sini, sholat di dalam, sholat di Masjid Kubah emas, seluruhnya nilainya sama. Sholat di dalam Masjidil Aqsa. Mulai kita masuk gerbang tadi itu udah Masjidil Aqsa tuh Bapak Ibu. Ya, nah hadirin yang kami cintai, pada waktu Isra Mi'raj, tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Isra itu perjalanan di malam hari. Malam identik dengan kekuasaan yang jahat. Di masa-masa yang super sedih, diperjalankan dan dibangkitkan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, nggak boleh diam. Harus melihat ayat-ayat Allah SWT. Lalu Mi'raj. Mi'raj adalah proses Nabi membumbung tinggi ke langit, merapat kepada Allah dan mendapatkan penguatan dan kekuatan. Sehingga ketika Nabi turun ke bumi, beliau kembali muntaish. Beliau kembali dalam keadaan seger. Jiwanya, hatinya, badannya kembali bangkit serentak dengan penuh semangat karena optimisme hadir. Allah menjanjikan. Dan tadi dibacakan oleh guru kita di dalam Masjid Al-Qibli, dari timur ke barat aku melihat Allah telah menundukkan mereka di bawah ajaran agama Allah, yaitu Islam. Bapak Ibu yang kami cintai, sekarang Nabi bercerita, saya waktu Isra Mi'raj, saya bertanya kepada Malaikat Jibril apa yang dilihat di perjalanan. Saya tanya, Malaikat Jibril menjelaskannya. Nah, ada yang dilihat oleh Nabi Muhammad, seorang nenek-nenek tua Pak. Tua, kempot, peot, tetapi maaf, norak. Pakai lipstik tebel habis 1 batang. Kemudian matanya entah diapain itu. Kemudian pokoknya dipolosin budak yang tebal entah berapa senti. Kebangatan dan dengan sangat genit ini nenek paut kempot melambaikan tangannya, Muhammad, sinilah, sini, duduk sini. Iya ngobrol kita. Nabi Muhammad melihatnya tapi tidak menggubrisnya. Perjalanan yang dilanjutkan, tapi Nabi bertanya pada Malaikat Jibril. Jibril, itu tadi siapa? Nenek tua yang udah mau mati itu siapa? Apa kata Malaikat Jibril? Wahai Muhammad, itu ibarat dunia yang hari ini engkau tempati. Sudah sangat tua, tinggal nunggu kiamat. Untung kau tadi tidak memenuhi panggilannya. Kalau engkau penuhi, seluruh umatmu akan menjadi pencinta dunia. Jadi Nabi Muhammad tidak mau dan perjalanan dilanjutkan. Itu adalah ibarat bahwa bumi ini waktu Nabi masih hidup saja udah dianggap sangat tua, apalagi sekarang. Ya Bapak Ibu, jadi jangan heran di mana-mana bencana, musibah, petaka, huru-hara dan sebagainya. Apalagi 2026, 2027, mungkin kita semua akan menyaksikan apa yang semua kita tidak ingin menyaksikannya.
hal-hal yang di luar ekspektasi kita, yang kita tidak inginkan itu akan terjadi. Semoga Allah pada saat itu hadir menyelamatkan kita yang saat ini datang di saat semua orang ketakutan datang kemari, yang saat ini berkunjung ketika semua orang cemaskan nyawanya dan keselamatannya. Tapi Bapak Ibu membuktikan aman atau terancam kita di sini? Aman. Lancar, mudah atau susah kita kemari? Maka alhamdulillah selama ini kami diperjalankan oleh Allah dan kami menentukan pilihan kami bersama Sabah Khidmah Mumtazah, bersama Ya Latif Tour. Kami melihat bahwa banyak travel-travel lain juga membawa jamaah kemari, tetapi pilihan kami jatuh ke situ karena ada hal yang kami lihat, mereka benar-benar totalitas ingin bagaimana jamaah ikut menjiwai dan ikut membantu Masjidil Aqsa dan kaum muslimin. Ini yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu, kita berharap ke depan dimanapun kita berada, umat Islam dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, melalui Damai Indonesiaku, pemirsa kami undang, ayo, Allah telah memanggil kita. Dijamin siapapun yang datang kemari, semua dosanya digugurkan bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mencintai kita bersama, mengambil keberkahan dan energi bumi untuk mendapatkan kekuatan kita menuju langit. Kita sekarang dalam proses mi'raj iman. Iman kita sedang menuju ke langit. Dan mudah-mudahan keluar dari sini, ini pengalaman kami ya, ketika kita keluar dari sini, kaum muslimin yang keluar meninggalkan Masjidil Aqsa, mereka berkata, saya ingin kembali lagi. Karena mereka tidak merasakan kenikmatan seperti yang mereka rasakan di sini. Ayo kaum muslimin, pemirsa kita yang tercinta di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, luar dalam negeri, melalui Damai Indonesiaku, TV One ini, kita semuanya berazam, saya tidak mau dan tidak rela tutup umur dari dunia ini sebelum kaki saya menginjak Masjidil Aqsa. Insya Allah kita semuanya akan dikasih rezeki, dan kita ingin tanah ini bersaksi untuk kita pada hari kiamat, dan kita ingin bumi ini menyerap dosa-dosa kita sehingga kita kembali sudah bening putih kembali di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita angkat tangan kita bersama. Ya Allah ya Rabb kami, damaikanlah Indonesia kami. Tolonglah para pemimpin dan penguasa kami. Satukanlah para ulama kami dengan para penguasa ya Allah di atas jalan yang lurus. Selamatkan kami dari orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang culas, orang-orang yang menghabisi negara kami ya Allah untuk kepentingan pribadinya. Ya Allah, tolonglah Masjidil Aqsa kami. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami dan bumi Palestina yang terjajah ini ya Allah. Ya Rabb kami, kuatkan iman kami, kokohkan hati kami di atas jalan-Mu yang lurus, sabarkan kami dan istiqomahkan kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Rabb, banyakkan rezeki kami dari rezeki yang halal, lapangkan rezeki kami dan jadikan rezeki itu penuh berkah ya Allah, sehingga kami pakai rezeki itu untuk beribadah kepadamu dan untuk menolong agamamu ya Allah. Jadikan kami orang yang kaya di dunia dan menjadi ahli surga di akhirat ya Allah. Jadikan kami orang yang sehat selama kami hidup, sementara sehat itu kami pakai untuk menyembah-Mu dan untuk membela agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, berilah kami anak-anak keturunan yang baik, anak-anak keturunan yang soleh solehah. Izinkan kami kembali membawa keluarga kami ke tiga tanah suci, wabil khusus ke Masjidil Aqsa ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, semoga iman kita bertambah, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita seluruhnya pulang ke Indonesia dalam keadaan nama kita tercatat sebagai al-maghfurun, orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemirsa, tausiah yang langsung disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali langsung dari Komplek Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan di segmen berikut pemirsa, saya akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Namun usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, pemirsa, dan masih ada waktu yang kami akan bacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan wah ini serba singkatan semua ini namanya ya, nanti akan ditayangkan di layar kaca. Nah ini dia. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, sebelumnya saya izin bertanya, Rasulullah SAW sangat memuliakan orang miskin dan lemah di tengah budaya pamer dan status sosial. Bagaimana cara praktis meneladani akhlak beliau agar tidak terjebak ria atau sekedar pencitraan? Ustadz Rustan akan menjawabnya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara, apa tadi? Di tengah budaya saat ini tetap meneladani Rasulullah tanpa terjebak ria atau pamer. Apalagi sekarang lagi marak media sosial nih Ustadz. Media sosial. Itu urusannya urusan hati, jamaah sekalian. Kan gini, ada hadis gini, tahaddatsu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuhu kufrun. Kita punya mobil, kemudian kita syukuran bahasa kita kan, ada bahasa gitu kan. Punya rumah baru, syukuran. Itu adalah bentuk syukur. Dan ketika kita bilang kita bilang dalam hati kita, ini mah orang mau pamer aja biar kelihatan punya rumah baru, mobil baru. Itu nggak bisa diukur standar itu. Seseorang bisa dinilai dia ikhlas ataupun tidak, ria ataupun tidak, itu urusannya hati. Nggak bisa dinilai seseorang. Jangankan yang sifatnya yang kayak begitu, ngomong mohon maaf nih. Saya mah berbuat begini tuh untuk menghindari ria. Lu ria. Bener nggak Pak? Bener nggak? Pernah dengar ada begitu? Dengerin ya, saya kalau sodako nggak pernah dipublikasi loh. Untuk menghindari ria, lu ria. Ria itu, ikhlas itu nggak usah diomong. Maaf ya, saya nggak sombong nih ya. Itu sombong. Maaf nih, saya bukan sok soleh. Lu sok soleh ngomong begitu tuh. Makanya hidup kita itu urusan ikhlas, urusan ria, urusan hati masing-masing. Gitu. Jangan ketika seseorang begini disebutnya, oh dia ria. Belum tentu. Malah ada orang yang kalem aja bisa nganggapnya dia merasa diri yang paling kalem. Ya ria juga. Begitu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut saya akan bacakan untuk penanya selanjutnya atas nama Salma. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, Nabi Muhammad SAW mampu menahan marah meski memiliki alasan kuat untuk bisa membalasnya. Nah, dalam konflik sehari-hari dengan pasangan, teman atau rekan kerja, kapan menahan diri menjadi teladan dan kapan ketegasan justru dibutuhkan? Ustazah Ebira. Baik. Nabi Muhammad itu punya karakter lam yajzi bis sayyi'atis sayyi'ah. Nabi Muhammad nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ingat kejadian ketika baginda Nabi di kota Taif. Itu udah sampai ditawarin Bu, Pak, sama malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, Allah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif terhadapmu dan mengutus malaikat penjaga 2 gunung untuk ikut apapun yang engkau perintahkan. Kalau mau ditibanin gunung penduduk kota Taif, Rasul menginginkan itu sangat bisa. Tapi ada seni mengolah hati di sini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas keburukan tersebut. Apa yang Rasul ucapkan? Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim qauman ya'budunallah wa la yusyriku bihi syai'ah. Biarpun bapaknya sekarang nyakitin saya, kakek neneknya nimpukin saya masih punya harapan dan baik sangka sama Allah. Allah kelak akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka kaum yang akan beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Di sini ada seni mengolah hati, berbaik sangka, maafkan, berbaik sangkalah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Cukup katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, insya
Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Ebira, Ustaz Rustandi dan juga Kiai Sumarno atas ilmu dan juga tausiah yang disampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengaplikasian atau implementasi kita kehidupan sehari-hari kita. Nah pemirsa, usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program sah, selalu ada hikmah yang diasuh langsung oleh Koh Denis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita angkat tangan memohon doa kepada Allah. Moga-moga pertemuan dan perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini insya Allah menjadi langkah yang berkah. Allah bukakan pintu hati kita, moga-moga kita semua yang hadir baik yang di sini maupun di rumah menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ta'ah dan ahli ibadah. Dan moga-moga kita bisa berziarah ke makam Nabi di kota Madinah dan bisa tawaf di depan Ka'bah. Keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, anak kita anak yang soleh dan solehah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisyifa'il ma'rifah wa hablana tashihal mu'amala fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaika wa husna dhanni bik wamnun bi kulli ma yuqarribuna ilaika zulfa ya arhamar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka anta raufur. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzab wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal khalqihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.